Yang udah pada banyak, udah coba-coba hutang nih. Ada yang utangnya, rata-rata 90% utangnya konsumtif lagi. Bukan buat gitu. bisnis Jadi ya. ada yang utang, nggak ada yang ngomong utangnya itu saya mau bikin PT, bikin bisnis, itu nggak ada loh. Rata-rata utangnya konsumtif semua. Tahu kan, hukum fisika paling nggak apa? Hukum fisika paling gampang apa? Gaya dan tekanan kan. Iya, Maka semakin jadi banyak gaya. kalau nggak mau banyak tekanan, jangan banyak gaya. Betul. Kalau nggak mau banyak tekanan ya jangan banyak gaya. Betul. Hai sahabat Mira Asset, kembali lagi dengan saya Sandra di podcast Bicara Uang by Mira Asset Sekuritas. Kali ini kita akan bahas tentang penyakit finansial yang paling parah di Indonesia. Dan kebetulan kalau lihat di belakang saya, kayak saya juga sudah ada di klinik yang bisa kita akan bahas penyakit-penyakit finansial apa aja sih. Contohnya mungkin apakah kita banyak cicilan, ataukah mungkin gaji sudah habis sebelum tanggal muda. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol aja di klinik ini bersama dokter finansialnya, yaitu Pak Arief Maulana CFP, selaku Head Wealth of Management Mira Asset Sekuritas. Halo Pak Arief, selamat siang. Selamat siang, apa kabar Sandra? Baik, gimana Baik, Pak? ya? Kita sekarang udah di klinik nih ya. Selamat datang di klinik yang penuh warna-warni. Saya nggak pernah sih namanya ada klinik warna-warni kayak gini. Iya, ini kliniknya bahagia kayaknya nih. Tapi juga menyimpan banyak makna loh sebenarnya. Jadi karena banyak masalah yang sebenarnya kita juga harus bantu untuk solve juga di klinik ini loh. Iya, Gitu. betul. Nah, karena klinik ini sudah ada nih Pak di podcast kali ini. Jadi di klinik itu siapa sih yang bisa datang ke sini? Terus bisa konsultasi apa aja sih di klinik ini? Tujuannya ada klinik ini tuh apa sih Pak? Ya, jadi Dibangunnya? sebenarnya ini adalah salah satu langkah kita yang gemes. Pakai Gemes, Z ya, gemesnya. Pakai Z. Karena kita ngelihat bahwa basically ternyata banyak hal yang mesti dibantu, bukan hanya dari sisi literasi keuangan. Gitu. Jadi permasalahan-permasalahan yang dimulai dari rumah tangga, dari sisi individu itu sendiri, ternyata bisa menentukan seberapa besar dia cuan nantinya kalau dia investasi. Jadi kita juga sekarang udah ngelihat bahwa sekarang justru bukan lagi investasi itu apa, literasi bagaimana ya. Kayak saya rasa itu nanti stage kedua. Tapi sebenarnya akhirnya kok sebenarnya lebih banyak masalah yang kita ingin bantu di Mira Asset Sekuritas untuk ngelihat dari fondasi awalnya dulu gitu. Karena to be honest ya tadi saya bilang bahwa investasi yang baik itu sebenarnya investasi yang dimulai dari diri kita sendiri. Iya, betul. Nah, ini yang kita mau coba bantu di M Clinic nih, Sandra. Jadi klinik ini dipersilakan untuk semua sahabat Mira Asset, khususnya yang memang bukan hanya mengalami masalah finansial. Jadi nggak harus ya. Nah, karena izinnya sebenarnya kita juga pengen tahu sebenarnya. Sebelum berinvestasi itu sebenarnya apa sih motivasinya mereka dan apa sih yang membuat mereka akhirnya mau berinvestasi? Apakah karena mau nggak mau harus investasi atau memang sudah ada kesadaran diri? Nah, itu yang kita mau coba diskusi dan nanti bisa dijawab langsung oleh kita. Gitu. Jadi bisa langsung telepon langsung tuh. Bisa langsung telepon live, kita punya masalah, diskusi langsung. Langsung problem solving. Jadi nggak usah basa-basi. Jadi ini lebih ke gimana caranya, jangan dulu di pikiran kita investasi gitu ya. Tapi ada hal yang lain sebelumnya yang harus kita bereskan dulu, diutamakan dulu sebelum kita ke tahap investasi gitu ya Pak. Kemudian kalau ide M Clinic ini munculnya gimana Pak? Idenya dari siapa? Sebenarnya idenya gara-gara itu. Karena kalau kita ngeliat kayaknya edukasi kita terhadap financial literacy itu udah sangat mumpuni sekali kan. Tapi kok ternyata akhirnya pertanyaan lebih banyak hal-hal yang sebenarnya kok triggernya harusnya di-solve dulu sebelum dia investasi. Jadi beda kalau pertanyaannya mungkin di channel kita yang lain terkait dengan investasi, nanti arahnya mau kemana gitu kan. Berapa persen cuannya, aset klasesnya apa gitu kan. Terus mungkin ada yang kejebak lagi. Ya tadi kita sebelum ini kita ngomong gitu kan, ada yang terjebak di saham, atau terjebak di mana gitu kan. Padahal sebenarnya awal-awal yang memang kita butuh akhirnya kita bisa bantu itu sebenarnya adalah dari sisi si investasi sendiri. Banyak loh problem-problem yang lucu-lucu gitu dan ternyata sebenarnya itu lebih kepada personal management bukan money management. Jadi bukan kesalahan ngatur duitnya, tapi kitanya ya. Betul. Boleh nggak Pak diceritain contoh kasus yang unik yang bikin Pak Arief gemes Gini, gitu loh? Paling gemes itu adalah yang udah pasti gitu. Yang karena sering memang ditemuin ya. Sahabat Mira Asset itu rata-rata jiwanya muda semua. Rata-rata mungkin antara 20 sampai 30 tahun itu kan range demografi umurnya. Pastinya karena 80% ratanya adalah karyawan.
Dan begitu karyawan, sebenarnya yang paling gemes itu adalah di era zaman now gitu zaman ya. now ya justru Masih ya. lo pasti punya single income. Iya. So single income itu saya selalu ngomong gitu bahwa biasanya single itu kayak kita duduk di pojokan tapi depannya jurang. Iya betul. Tapi emang ngerasa sih Pak, kalau single income udah nggak Berarti bisa. Sandra juga salah satu yang mungkin harus telepon M-Clinic punya masalah juga gitu kan. Iya. Jadi itu sebenarnya. Jadi akhirnya lebih banyak kepada gimana personal management gitu ya, dan mungkin kita akan kombinasikan strategi investasi nanti sebagai solusi keuangannya, tapi lebih kepada gimana cara kita memotivate mereka dulu untuk beresin di personal managementnya dulu. Nah, jadi kombinasi itulah sebenarnya penyakit financial yang nanti kita bisa solve di M-Clinic nanti. Oke. Ada contoh nggak Pak, apa gejala gitu tanda udah orang tuh financialnya Ada yang sakit? lebih parah lagi, itu udah minus tiap. Jadi setiap bulan minus. Akhirnya dia tambal sulam udah nggak beberapa hutang. Yang mudah sekarang hutang pinjol lah segala macam. Tapi komplit. Orang di mana-mana investasi komplit, punya berapa aset kelas, dia punya komplit utang dan pinjaman. Jadi aset nggak punya. Bank ada, kartu kredit ada, cicilan rumah ada, cicilan mobil ada, plus pinjol, plus buy now pay later. Jadi komplit banget tuh. Itu memang itu menurut saya itu wah, itu udah kita ngomongnya dulu film tahun 90 itu perfect storm. Jadi nggak ada lagi badai yang udah seperfect itu tuh. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua lucu juga, ada yang udah punya uangnya. Nah, biasanya orang investasi karena ngejar pengen punya uang ya di masa depan. Ini uangnya udah ada, tapi gimana caranya dia sekarang memanage uang yang udah ada. Gitu. Itu yang lucu juga. Jadi uangnya udah ada. Tapi dia bingung. Tapi dia lebih bingung lagi gitu kan. Ternyata setelah kita cek dia adalah generasi sandwich. Jadi dia punya uang, income yang di atas rata-rata di Jakarta, ya, karyawan, umurnya di tengah 30-an. Tapi karena dia punya generasi sandwich, di mana dia punya keluarga banyak, dia masih punya adik banyak, gitu, dia masih punya ibu, belum orang married tua ini, ya tapi. dia belum married, akhirnya dia harus menanggung itu. Sehingga akhirnya dia ngerasa uang saya setiap bulan itu banyak, tapi tiap akhir bulan habis. Nah, ini juga lucu juga. Gitu. Jadi itu yang kemarin kita juga coba bantu juga untuk solving. Ternyata permasalahannya justru di awal dari sisi personal managementnya dulu. Gitu. Cara dia melihat uangnya itu yang sebenarnya yang kemarin kita bantu untuk kita solve. Jadi emang unik sih Pak ya, beda-beda ya. Satu benar-benar gak ada uang. Unik. Yang satu banyak uang tapi sama-sama habis. Tapi ini klinik finansial bukan klinik cinta ya. Jadi nggak ada istilahnya perjodohan di sini gitu. Jadi yang itu kita nggak bisa bantu tuh. Gitu. Betul. Kalau financial boleh ya. Financial boleh. Nah kalau gitu. menurut Pak Arif apa nih faktor utama penyebab penyakit si finansial ini? Gaji kecil, gaya hidup, banyak yang perlu ditanggung kah karena service generation atau kurangnya literasi? Kalau saya tanya Sandra apa masalahnya? Permasalahan finansial Sandra? Aku bingung ya kalau coba kita live sekarang gimana caranya? Udah di M-Clinic. Ini dong. Udah di M-Clinic, ya kan? Oke, mungkin kalau aku apa ya? Kalau aku mungkin banyak cicilan kali ya. Tuh, cicilan. Tapi cicilan itu apa yang menyebabkan Sandra akhirnya punya cicilan? Karena motivate mau memiliki. Tidak. Bukan. Itu adalah simply yang namanya pure economy dari human behavior. Keinginan yang tak terbatas dengan resource yang terbatas. Jadi sebenarnya permasalahan kita hari-hari itu sebenarnya hanya itu. Keinginan yang terbatas dengan resource yang terbatas. Maka terlalu terjadi ketimpangan. Gitu. Kalau Sandra punya duitnya pasti Sandra nggak cicil. Iya, betul. Tapi kan mungkin karena ini Pak, salah satu kan ada juga tuh, dengan kita mencicil kita termotivasi. Again. Itu kan bisa saja. Iya, buat kita kan? Nambah income terus. Tapi kalau motivasinya adalah cicilan, maka Sandra pikir nggak kalau basically setiap bulan kerjaannya di mindset Sandra adalah gimana caranya melunasi cicilan. Sehingga motivasi Sandra, baik lagi ke personal management, setiap hari bangun tidur, bukan lagi mencari hal yang produktif, tapi akhirnya justru gimana caranya untuk bayar cicilan. Iya sih ya, karena mindsetnya yang udah salah ya. Dan cicilan itu beban dong, liabilities. Makanya jadi again kemarin juga ada yang nanya, Pak saya pengen punya rumah. Oke, punya rumah, tapi saya belum punya uangnya, jadi mungkin saya mau ngambil KPR gitu. Ya itu solusinya memang. Tapi pernahkah terpikir bahwa KPR itu sebenarnya akan menjadi beban? Dan selama rumah itu belum selesai cicilan, dia bukan jadi aset loh, dia akan jadi liabilities. Iya betul, jadi beban ya. Again, itu adalah personal empowerment, personal development dari sisi mindsetnya. Maka itu yang harus dibantu. Makanya kita sebelum dia ngambil cicilan, sebelum dia ngambil investasi, itu yang kita bantu dulu di M-Clinic. Lo beresin dulu nih. Kalau lo udah punya peace of mind, lo akan bisa lebih logik dan bisa lebih objektif pada saat lo mengambil keputusan investasi. Itu yang kita mau coba bantu dari awal. So we want to help from the roots, dari akar permasalahannya dulu sebelum dia investasi. Supaya apa? Supaya maksimal, John.
Oke. Gitu. Kalau misalnya kita masih muda juga nggak boleh punya cicilan? Muda itu umur berapa? Start kerja lah, Nggak umur ada. 23, Kamu tahu 25. nggak? Sebenarnya mudahnya matematikanya. Matematika tuh mudah ya. 1 tambah 1 2 kan, nggak mungkin 3 ya nggak sih? Kalau kamu karyawan di Indonesia, ya itu sebenarnya umur kamu adalah sebenarnya minimum your salary loh. Oke. Jadi umur 25 gajinya harus 25 juta gitu. Berarti pada saat itu kalau udah umur 25. Tapi kalau kamu umur 1 tahun, sebenarnya kamu udah punya kewajiban untuk punya beban sebenarnya bahwa sebenarnya baru lahir pun lu udah kena matematikanya. Waduh, berat ya. Ya kan? Jadi Ternyata. pada saat umur 1 tahun, at least you really have to 1 juta. Iya. Kan nggak mungkin kan? Iya, Maka ada gap lewat tuh. Iya. Mungkin baru mulai kerja di umur 20-an. Berarti Iya. 20 tahun yang lalu, itu harus dikejar. Oh itu makanya ya mungkin telat-telat 5 tahun tapi kejar gitu ya. Biar salarinya nanti di umur yang 30 udah Nah, sesuai. again, baik lagi itu gimana mindset kita ngelihat uang kan. Betul. Nah, makanya itu yang kita mau coba bantu di Roots. Iya, benar-benar. Perlu sih Pak, karena kan orang-orang zaman ya anak muda ya kayak dulu angkatan aku kalau misalnya baru pertama kali kerja, wah target mereka kan punya mobil, entah gimana caranya pasti kebanyakan nyicil sih karena kan pertama kali kerja mungkin di company yang bagus, salary oke, walaupun belum sesuai umur ya, tapi udah bisa nyicil itu suatu kebanggaan Pak. Berarti itu mindset itu yang mesti diubah. Makanya harus di personal managementnya dulu gitu, karena sebenarnya banyak dari 80% permasalahan sahabat Mira Asset ini adalah permasalahan keuangan pribadi. Gitu. Oke, berarti bukan masalah karena gaji kecil atau gaya hidup pasti udah pasti lah ya Pak ya. Ya makanya kan. Atau berarti lebih ke keinginan. Dan yang namanya bikin investasi itu memang harus didesain seperti kayaknya kita bangun rumah. Oke. Dari awal tuh udah harus tahu pintunya ada mana, jendelanya ada berapa, ya kan, atapnya warna apa. Even harus benar-benar gimana ya dipicturekan bahwa kita udah benar bisa real seakan-akan kita punya uangnya. Agak berat ya obrolannya ya. Iya. Iya nih jadi pada nggak mau berobat lagi Pak ini Pak. Jangan. Jadi M Clinic itu bagian daripada acara baru kita yang sebenarnya kita pengen cuma lebih banyak untuk menyelami langsung dari sisi permasalahan si investor kita. Ya. Gitu. Nah, nggak cuma sekedar financial tapi gimana cara kita minimal kita membantu membuka mindset mereka bahwa yang namanya investasi itu all about commitment dan disiplin. Motivation is what you make started, tapi basically discipline is what you keep going. Iya, betul. So again, those wording statement itu benar-benar harus benar-benar disadari dan juga dipahami. Karena setiap orang tuh beda-beda. Dan setiap orang punya mindset yang berbeda-beda. Nah, itu yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Kalau dia seandainya tiap hari kerjaannya adalah minus, dia udah ngerasa kerja keras, uangnya nggak cukup, terus gimana dia bisa bikin investasi yang baik untuk masa depannya dia gitu kan. Nah, kadang-kadang orang mikir investasi buat masa depan, untuk masa pensiun. Umur lu 20, masa iya lu udah ngomong pensiun? Coba. Persiapan ceritanya Pak. Jangan terlalu pensiun. jauh ya. Hari ini aja dia belum tentu bisa survive. Iya. Itu udah Gitu. kejauhan ya. Ada salah satu influencer juga tuh yang saya juga baca juga, lucu juga dia. From zero to hero. Orang ngomongnya selalu begitu. Tapi kalau dia from zero to survive. Kenyataan ya. Lu jangan hero, survive aja belum tentu bisa gitu. Jadi again, ini yang perlu disadarin buat semua sahabat Mira Asset yang memang mau mencoba investasi. Karena again, kelihatan kok ada perbedaannya. Orang yang sudah bisa menata istilahnya kehidupan dia, akhirnya investasi jauh lebih cuan. Iya. Karena peace of mind-nya ada, dia bisa lebih bikin keputusan lebih objektif. Iya. Gitu. Ada saham naik 20%, arah, mungkin dia akan ngelihat dari angle yang lebih objektif. Dia nggak akan ikut langsung gitu. Padahal pas dia langsung udah saatnya diturunkan gitu kan. Nah, jadi itu yang penting yang kita mau coba bantu di M Clinic. Jadi balik lagi ke pribadinya ya. Sebelum ke tahap investasi itu sebenarnya di ujung banget Pak ya, terakhir ya. Oh ya. Setelah Apalagi semuanya kita beres. cuan gitu kan. Kalau Sandra pengennya cuan berapa? Apanya? Kalau investasi pengen cuannya berapa? Investasi per tahun lah ya. Ya nggak usah Nggak ngomong usah per tahun, tahun lah. berapa, Kita Pak? ngomong aja, ngomong asal. Ngomong asal ya paling enak paling sebulan minimal 5% gitu. Tuh kan udah ada minimum karena Sandra udah pernah investasi. Tapi kalau yang belum pernah, apakah mereka pernah sudah dia nol. ngomong 5% per tahun gitu kan? Ya kan? Nah, gitu. Kalau saya lebih suka 5%, tahun depan 6%, tahun depan 7%, tahun depan 8%, 9%. Daripada hari ini naik 11%, ya, besok mungkin minus. Jadi apa ya? Akumulate ya. Ya, jadi naiknya bertumbuh karena eksponensial. manusia itu kan selalu istilahnya growth kita ngomong. Growth itu bukan cuma dari pertumbuhan nilai investasi, tapi growth terhadap mentality kita sebagai manusia dari yang
bujang, koboi, itu sama jadi bijak, ya. Itu mempengaruhi loh. Benar-benar loh, itu mempengaruhi. Di wealth management is all about not wealth management, sebenarnya lebih pada personal management juga. Gitu. Dan kalau itu udah dia bisa, at least bisa mengkontrol diri dia sendiri, pasti deh 90% yang main investasi dia pasti cuan. Karena dia bisa mengontrol decision dengan objektif, dengan jiwa tenang, tanpa ada beban pikiran, tanpa ada tekanan. Gitu. Akhirnya dia bisa lebih objektif pada saat dia mengambil keputusan investasi. Gitu. Iya, setuju sih Pak. Itu paling penting. Ya kan? Ketenangan. Gitu. Betul. Ya, mungkin kalau Sandra udah tenang gitu, tapi kan banyak sahabat beraset yang belum tenang deh, gitu ya. Nah, yang kita mau coba bantu supaya mereka at least mereka bisa reflect ke diri mereka sendiri sebelum mereka memulai. Gitu. Ada yang ini nggak Pak? Yang udah masuk ke M-Clinic tapi sudah mulai berangsur pulih atau membaik? Karena basically pertama kali yang kita solve adalah satu, basically ada kata-kata yang jelas pada saat ngomong sisa dan sisihkan. Gitu. Ada yang masih belum bisa melihat perbedaannya loh, sisa sama sisihkan. Gitu. Jadi sisa harusnya adalah akhir bulan, sisih harusnya di awal bulan kan gitu. Sesimpel itu tuh. Jadi pada saat dia melakukan itu, starting point-nya adalah sebenarnya gimana cara mengalokasikan dulu dana sisa itu. Nah, habis itu baru dia akhirnya menyisihkan di bulan berikutnya. Pada saat dia sudah menyisihkan, kita bantu juga pisahkan rekeningnya. Begitu pisah rekeningnya, menabung itu berbeda dengan investasi. Iya, betul. Akhirnya masuk di situ aset classes yang paling cocok. Pada saat itu mulainya adalah reksadana memang harusnya gitu. Nah, jadi masuklah dia di reksadana. Pada saat reksadana dia sudah terbantu dari sisi minimum membedakan menabung dan investasi. Berarti tetap ada disisihkan untuk dana daruratnya. Pastinya, tapi dana darurat itu juga bisa mengelabui loh. Karena basically dana darurat, definisi Sandra untuk dana darurat apa coba kalau saya lihat? Cash aja yang selalu tersedia. Ya makanya kan, yang selalu tersedia. Tapi bentuknya tersedia dalam bentuk apa? Apakah sudah Sandra cek gitu kan? Apakah itu hanya tabungan yang harus disisakan misalnya 6 kali gaji, 12 kali gaji gitu kan? Atau sambil menyelam minum air sekalian gitu. Menyiapkan dana darurat, sekalian berinvestasinya gitu. Kalau yang sekarang jangan kan dana darurat, kerja hari udah darurat keadaannya. Udah nggak bisa nyisihin ya. Makanya again buat kan, dana darurat. jangan kan ngomong dana darurat gitu, karena biasanya keadaannya udah darurat tuh. Kebanyakan nih sahabat Miraset yang udah untuk bisa call kita di M-Clinic itu lebih banyak permasalahannya karena sudah darurat. Nah jeleknya pada saat darurat dia baru minta tolong. Ya biasanya orang ya itu masalahnya. Makanya kita mau menyelami di M-Clinic itu sebelum lo darurat ya ini. Gitu loh. Nah, Sandra dulu anak IPA bukan? IPA. Anak IPA. Tahu kan hukum fisika paling nggak apa? Hukum fisika paling gampang apa? Gaya dan tekanan kan? Iya. Makanya jadi gaya. Kalau nggak mau banyak tekanan, jangan banyak gaya. Betul-betul. Gitu. Kalau nggak mau banyak tekanan ya jangan banyak gaya. Betul. Benar kan? Benar. Nah itu yang sebenarnya tadi pertanyaannya yang bisa kita jawab nanti sambil di M-Clinic. Tentunya dengan gaya kekinian. Gaya iyalah anak muda zaman sekarang. Gitu. Ya. Ada contoh nyata nggak Pak? Tapi nggak usah sebut nama di M-Clinic yang tadinya kondisinya cukup parah, tapi sekarang udah berangsur-angsur. Yes, membaik. ada satu yang lebih lucu juga. Ternyata ibu-ibu rumah tangga. Ya, selama ini ibu-ibu rumah tangga tuh terkesan di rumah. Ya, nggak produktif gitu kan. Yang kemarin itu dia udah punya 2 anak dan hanya mengandalkan gaji atau single income dari suami gitu kan. Akhirnya kemarin pas sudah diskusi dia udah mulai menggunakan yang namanya konsep menabung dan investasi itu berbeda. Jadi satu rekening dia udah berubah gitu ya. Yang satu yang tadinya cuma tabungan dia udah masuk ke pasar uang. Ya kan, pasar uang sendiri aja udah menghemat 20% pajak gitu. Jadi sebenarnya sama-sama 4% atau 5%, tapi setidaknya dia udah menghemat dari pajaknya. Udah ada nih another additional cash dan dia disiplin. Karena basically dia melihat bahwa basically memang harus disiplin. Akhirnya dia terbukalah pikiran dia bahwa kunci investasi sebenarnya adalah disiplin, bukan pilihan aset kelas atau mau cuan berapanya gitu. Nah, dia udah bisa melakukan itu. Dan akhirnya lebih banyak kepada gimana akhirnya dia punya additional income dan juga akhirnya additional cash juga. Dan itu terbantu tuh akhirnya tuh dengan kemarin kita ngobrol gitu. Karena kita ngomong juga, saya juga ngomongnya bluntly banget. Kalau yang ini sih nggak bakal mungkin hidup juga Bu. Kalau misalnya Ibu tiap bulan minus, akhirnya kayaknya terbuka juga bahwa akhirnya dia harus memang berubah gitu.
Oke. Jadi bukan investasinya kemana, mau beli saham apa, atau Enggak. mau beli reksadana apa, tapi lebih kepada akhirnya menyadarkan diri dia untuk Berubah ini ya secara Betul. mengatur keuangannya. Iya. Apa ada penambahan income tuh Pak? Penambahan income Dari tentunya, dia karena sendiri? basically dari sisi dia sudah mengalokasi, terus dia basically dia sudah punya sudah merubah mindset dia, terutama dari sisi lifestyle. Nah, akhirnya dia punya tambahan uang tuh yang selalu lebih besar dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah, itu yang dia akhirnya terus. Nah, akhirnya uang yang additional itu sekarang dia udah punya tabungan gitu ya istilahnya. Akhirnya jadi Sebelumnya dia nggak tabungan. punya tabungan, dia punya. Udah ada dana darurat lah Pak ya di tabungannya itu. Baik, kemarin ada lucu juga bahwa basically ada orang yang bisa ngabisin kopi setiap bulan tuh 8 juta. Jadi kalau misalnya menurut Pak Arif, kalau misalnya kita nanti pengen ada target memiliki aset, baiknya kita ngumpulin aja ya. Nih, Jangan makanya KPR atau again, yang namanya utang itu solusi painful seakan-akan kita memiliki sebuah aset. Tapi pada saat kita memperoleh aset dengan hutang, dengan liability, itu bukan beban. aset. Betul. Itu bukan aset. Kecuali ini mindsetnya memang sudah dalam posisi yang memang dia membuat itu aset. Dia cicil, dia beli rumah karena dia nggak mampu, tapi cicilannya dia harus sewain misalnya. Jadi itu beda tuh mindset. Iya, itu akan menjadi iya, aset. iya, Tapi betul. rata-rata orang mencicil rumah yang kadang-kadang rumahnya adalah karena sosial media kiri kanan rumahnya ya kan tidak sadar diri juga, dia mencicil lebih besar daripada yang dia mampu, akhirnya itu menjadi liabilities. Stres loh San. Kalau misalnya lu punya kebanyakan cicilan demi seakan-akan membenarkan bahwa demi punya aset gitu. Padahal sebenarnya belum mampu. Makanya again sebenarnya lebih baik punya uangnya dulu. Iya kan? Sebelum melakukan yang namanya cicilan. Okay. Karena cicilan itu udah tanda bahwa kita nggak mampu. Karena kita nggak punya uang untuk ya maksudnya beli cash aja kita Dan nggak harus ada keras gitu ya. ngomongnya. Gua nggak mampu. Makanya gue nyicil. Tapi kalau gue nyicil berarti gue nggak mampu. Maka harus dikalahin apa ego kan. Berarti turunin tuh gaya tadi. Suatu saat gue akan punya rumahnya. Itu yang paling benar. Gitu. Okay. Nah, karena kalau intinya pakai nyicil itu pasti kita nggak mampu. Kalau udah solusi nyicil ya, mau KPR, mau KPM, mau cicilan Tokped 0%, itu tandanya kita nggak mampu. Berarti kalau kita nggak mampu, berarti sebenarnya kita harusnya udah sadar. Gitu. Mungkin di sini semua mendengar, karena semua rata-rata beli rumah pasti KPR sih Pak ya. Makanya, karena alasannya, mindsetnya Pak, udah. nanti kalau saya kan nggak punya duitnya, kalau saya nggak cicil sekarang, nanti rumahnya lebih naik lagi harganya gitu kan. Ntar lebih naik lagi harganya. Akan ada saatnya. Makanya again, effortnya akan lebih baik kita mengumpulkan uangnya dulu, baru kita menginvestasikan. Nah banyak yang di sini tuh uang kecil, tapi uang kecil yang sebenarnya kayak layaknya dia mau investasi, tapi akhirnya banyak yang salah di jalan dan akhirnya dia berhenti. Iya, benar betul Pak. Begitu dia berhenti, hilang dari waktu, hilang juga dari sisi potensial capital gain segala macam. Jadi itu yang mesti disadarin sebelum mulainya gitu loh. Jadi kalau uangnya kecil, mending dikumpulin dulu. Kumpulin dulu. Gitu. Nanti Dan baru nggak mesti kita taruh kan ya. kita punya banyak, misalnya dari pertama pasar uang. Nah, saya udah nggak pernah punya namanya tabungan. Tabungan itu hanya untuk masuk keluar, tapi biasanya untuk minimum saya darurat lah ya Pak. Apapun ceritanya yang namanya uang cash itu saya di reksadana pasar uang. Udah nggak pernah lagi namanya tabungan. Iya, kegerus sama Apapun pajak, ceritanya, admin. intinya sekarang udah nggak pernah lagi tabungan gitu kan. Jadi basically mindsetnya udah beda tuh, gitu kan. Padahal sebenarnya reksadana pasar uang seliquid cash juga, gitu. Oke, apalagi kalau pasar uangnya di sini, di Mirai itu pastinya. T+0 bisa. Kita punya yang cair T+0 ya? juga. Oke, Gitu. jadi udah kayak flexibility dari fiturnya juga banyak, gitu kan. Nah, tapi sebelum memulai itu yang kita pengen supaya teman-teman sahabat Mirasa nanti bisa juga gabung di M-Clinic. Dan jangan yang punya masalah doang, yang nggak punya masalah juga sharing aja, silakan aja. Nggak harus yang punya penyakit gitu ya Pak. Karena saya juga paling penasaran sama orang yang bilang saya orangnya nggak pernah punya masalah Pak. Saya nggak pernah percaya. Bukan manusia dong, kamu nggak punya masalah. Iya makanya kan. Mungkin dianggap bukan masalah kali Pak. Again, pasti angle-nya pasti akan ada masalah gitu. Karena ya tadi kebutuhan yang tidak terbatas, keinginan tidak terbatas dengan resource yang terbatas. Gitu. Nah, kalau misalnya cara membedakan nih Pak, kalau Bapak sendiri, kalau orang-orang yang datang ke M-Clinic, itu cara penyakit finansial ringannya sama yang berat, yang butuh penanganan serius, gimana tuh cara membedakannya? Saya rasa yang paling banyak menurut saya berat itu karena statusnya adalah basically hutang.
Cicilan Jadi itu ya. yang udah pada banyak udah coba-coba hutang nih, ada yang utangnya pas rata-rata 90% utangnya konsumtif lagi. Bukan buat Gitu. bisnis Jadi ya. ada yang utang, nggak ada yang ngomong utangnya tuh saya mau apa namanya bikin PT, bikin bisnis, itu nggak ada loh. Rata-rata utangnya konsumtif semua. Ya itu yang sebenarnya menurut saya paling berbahaya. Paling gitu. berbahaya. Karena anak muda. Nah, itu. Satu, rata-rata pasti di bawah saya lah ya. Paling 30 ke bawah gitu ya. Kok udah bisa coba-coba hutang gitu loh. Karena saya tuh sampai bingung. Dulu waktu saya muda, jangankan ngutang, ya kan, orang handphone aja hitam putih, gitu. Gitu loh. Nggak ada kepikiran tuh, gitu. Malah justru waktu zaman saya adalah kalau nggak punya duit ya jangan banyak kaya. Ya udah, diem aja. Gitu. Nah kalau anak sekarang kayak semua serba dipermudah kali Pak ya. Faktor medsos juga sepertinya. itu strategi mereka. Apakah kita mau bagian dari mereka? Iya, kalau bisa jangan. Gitu kan. Makanya itu yang harus disadarin. Utang itu silent killer loh. Kalau nggak digunakan secara bijak. Iya. Kalau misalnya ada nih penonton yang relate tentang pembahasan ini, yang udah dengerin kita dari awal nih, apa yang harus dia lakukan nih besok pagi setelah mendengar semua obrolan kita Pak? Pastinya adalah harus ke M Clinic. Saya selalu bilang di M Clinic itu permasalahan itu semua masalah jawabannya cuma satu. It's you against yourself. Cuma itu doang. Jadi pada saat kamu bisa against yourself meaning your ego, your keinginan, your lifestyle, mau nggak berkorban, itu yourself semua. Nah jadi itu yang harus dilakukan. Kalau Michael Jackson mungkin eranya bukan Michael Jackson ya, kalau saya eranya Michael Jackson. Tahu bisa Man in the mirror itu baca tuh liriknya. Man in the mirror, karena man in the mirror is you gitu. Sebenarnya nggak usah ngeliat kiri kanan atas depan belakang, bukan orang lain tapi you against yourself. Itu kuncinya. Itu bukan cuma keuangan doang sebenarnya. Nah yang membedakan nih Pak M Clinic di YouTube Mirai Asset sama di tempat financial lain apa nih? Nah kalau di tempat lain itu kan lebih banyak gimana caranya mengemas dengan cara ya ngambang gitu ya. Banyak yang ngomong BCG kok solusinya akhirnya apa sih? Gue gimana gitu kan. Apa step-stepnya harus dilakukan. Tapi gue mesti gimana? Nah kalau karena dokternya saya, ya saya begini. Ya kan, saya bisa bilang tutup gitu. Beli ya. gitu harus kan. Korban. Mau nggak punya rumah 5M? Kemarin saya pernah ngomong begitu kan. Saya punya rumah 5M Pak, gaji saya 30 juta di atas rata-rata. Dia bilang gitu kan. Ya. Tapi kok tiap akhir bulan saya nggak bisa dapat apa-apa? Ya, ternyata kopinya 8 juta sendiri gitu. Kemarin saya langsung bilang, ya udah Pak, mau nggak ngopinya tutup? Ganti. Kalau mau ngongkrong teman bawa dari rumah sasetan. Ganti pakai cupnya, nggak ada yang tahu isinya. Betul. Yang penting kita buat tumbler ya. Iya kan? Itu saya surprise tuh. Ada yang bisa ngabisin kopi 8 juta. Ya, aku juga surprise sih Pak, baru dengar nih 8 juta sebulan. Alasannya anak skena harus ada kafe. Iya. Ya kan? Belum lagi harus liburan. Ya kan? Tapi itu semua kan sebenarnya hanya artinya apa? Ya self affirmative to yourself. Against yourself. Ya kalau mau begitu terus ya nggak akan tercapai. Begitu aja terus nggak akan bisa punya aset gitu dong ya Pak? Kamu punya aset tiap bulan aja dia udah darurat. Minus ya. Jadi perbedaannya di M Clinic kita ngomong lebih bisa direct, lebih bisa langsung to the point. Ya lo mau gini harus begini. Itu akan dipantau terus Pak? Ya kita akan pantau terus. Nah, karena biasanya dia akan ngikutin lagi tuh biasanya. Terus nggak sekali ya? Ya, terus biasanya dia chat gitu. Oh ya sekarang saya udah berubah, kira gimana? Itu kita akan balas gitu. Kita akan maintain, kita tutor lah gitu secara indirect gitu. Tapi kalau mau tutor langsung, ya langsung jadi nasabah dulu dong. Jadi, jadi ya syaratnya kan? Harus tinggal jadi nasabah Mirai ya? Gampang nanti saya kalau duduk itu sebelahan gitu kan. Gitu loh. Iya. Jadi kalau misalnya penonton YouTube di sini mau konsultasi, pertama harus download Mirai dulu ya Pak ya? Harus, dan basically ya jangan sampai lupa, kita tuh banyak sekali kan hal-hal yang memang bisa diikutin. Nah ini kan cara untuk bisa beli kopi 8 juta tadi, coba bayangin. Ya kan, kalau itu 8 juta bisa dihasilkan dari hasil investasi tadi, tanpa memotong income both kita ya. Happy, yourself happy, ya kan, your income atau cash flow juga happy setiap bulan, kan gitu. Nah itu yang mungkin yang harus diobrolin terus gitu ya. Gitu. Surprise loh anak-anak muda sekarang dengan terjadi utang. Hari ini saya baru baca, bayangin itu yang namanya buy now pay later. Itu putarannya udah 8 triliun. Wow, itu anak muda semua pasti sih. Anak muda semua. Dan rata-rata ya karena belanja online, traveling, semua hal-hal yang sifatnya online dipermudah buy now pay later. Dan lucunya itu 54%
sekarang udah terjebak di kemungkinan besar Nggak bisa gagal bayar. bayar. Wow. Iya, iya, Bayangin. iya. Gimana mau ngomong investasi kalau seandainya dia Iya. udah mikir bahwa basically gue udah nggak bisa bayar Iya, utang. iya, gitu. iya, iya. Pasti udah menutup Hmm. kuping lah Pak mau dengerin suruh investasi. Tapi itu faktanya. Jadi emang ini anak muda itu, kita ngomong anak muda itu di bawah 30 tahun. Jadi di usia produktif. Ya, aku udah nggak muda. Ya Gimana, kan? gimana? Kalau muda kan di hati. Iya, iya, iya. Bukan di KTP ya. Bukan di KTP, oke. Iya benar Gitu. sih Pak. Dengan kemudahan semua medsos justru jadi bumerang juga ya untuk Tapi itu strategi generasi-generasi marketingnya. sekarang. Memang itu yang diinginkan gitu. Makanya kita jangan terjebak di sana. Makanya kan saya bilang kan, Sandra pernah nggak ada handphone satu hari, gitu kan? Kalau anak muda zaman now sih kayaknya nggak bisa, Nah, makanya kan. nggak mungkin Gitu. gitu ya. Gitu. Makanya ada influencer. Iya. Kalau nggak ntar mereka dapat job dari mana? Makanya kan, Betul-betul benar juga Pak. gitu. Oke, berarti Gitu, kalau setelah jadi nasabah Pak tinggal hubungin hotline ya? Yes, kita tuh Ada punya. Nanti hotline-nya. kita udah beberapa episode. Lihat aja, klik Oh, aja udah ada M beberapa Clinic episode, di YouTube. Nanti akan kelihatan di situ apa yang kita lakuin. Nah, nanti ada hotline-nya, ya kan? Bisa langsung hubungin. Gitu. Nanti bisa Oke. di situ juga kelihatan permasalahan-permasalahannya. Gitu. Nanti Iya, bisa ntar ada di sini ya. di sini udah bisa dilihat teman-teman semua, join aja gitu. Permasalahan finansial, curhat aja. Yang pasti harus saya begini, tidak perlu formal, informal sangat senang sekali, informal langsung tapi jujur. Iya. Itu kan income jujur. Kalau memang nggak sehat bilang nggak sehat. Iya. Jangan ditutup-tutupin Karena ya. kan kita mau menyembuhkan penyakit nih istilahnya ya kan. Ibaratnya dokter, kalau kita ke dokter emang pasti Sandra pernah kan kalau ke klinik ke dokter kan nggak langsung nih gua kasih resep Iya, ya kan cek dulu tensinya. dulu, betul. Gitu Jangan sampai kan. salah Ya kan? kasih Ya, obat. Iya, makanya kan kalau dia nggak jujur misalnya ada alergi obat nggak ada tapi nggak Ada, jujur. oh. Ya berarti ada. Nah, terus dikasih obat Nggak cocok. die. Gitu. Jadi sejujurnya karena kita mau coba menyelami dari sisi masalahnya. Banyak angle yang nggak bisa dilihat dari sisi investornya, tapi karena kita ada counter view, kita bisa ngelihat ternyata ada angle yang sebenarnya ini harus diberesin dulu nih gitu sebelum mulai ke sini. Gitu. Iya, iya. Jadi banyak yang harus dianalisa dulu ya Gitu. Pak. Nah ya. itu silahkan saja untuk bisa dikonsultasikan kita. Dan ini khusus nggak untuk yang punya penyakit ya. Mau Iya. yang sehat juga supaya lebih sehat. Betul. Finansialnya juga Karena bisa. kalau dia ngaku sehat pasti nggak sehat. Emang karena semuanya nggak sehat. Gitu. Sama kalau bilang saya orang paling baik sedunia. Oh, Iya, pasti lah makin ada. nggak baik. Makin nggak baik. Karena kalau ngomong baik, orang yang ngomong lo baik. Iya, ya, Gitu. bukan diri sendiri Tapi kalau ya. kita ngomong lo baik, siapa yang nggak baik? Orang lahir juga pasti baik, gitu kan. Gitu. Iya, iya benar juga Gitu. Pak. Nah, satu pesan nih Pak, ini Ya. pertanyaan terakhir ya. Ya. Untuk anak muda di sini yang biar terhindar dari penyakit finansial. Itu apa nih Pak? Paling Satu pertama yang tadi, kalimat. ya kan, menyadari diri kita, kapasitas kita. Someday you will be there. Sebelah punya sport car umur 25, someday you will be there. Harus Ada sadar diri. masanya ya. Gitu. Karena zaman sekarang itu kayak semakin kita sadar diri, semakin sebenarnya kita bisa mengontrol diri. Karena sebenarnya yang dibutuhkan itu kontrol. Makanya dibilang personal management itu sebenarnya kontrol. Ya kan? Dan fokus ke yang bisa kita kontrol. Makanya again, income kalau kita jadi karyawan, gajian, itu kan kayak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol. Karena mengharapkan bos besok naik gaji, kan nggak bisa. Iya. Gitu kan. Artinya apa? Ada pemasukan, ada pengeluaran. Yang bisa kita kontrol apa? Pengeluaran. Betul. Nah, pengeluaran ini bisa diklasifikasikan dari yang tadi bilang, yang paling penting sama yang primary sama secondary kan. Gitu. Ngopi, nggak mati bro. Iya. Gitu loh. Berarti artinya itu bisa dikalahkan. Itu harus diturunkan. Nah, itu yang kayak gitu-gitu kan lebih banyak ke gaya hidup. Dan against yang dilawan kan diri kita sendiri. Iya, Tuh. betul. You against Betul. yourself. Yang paling susah sih. Itu paling susah. Nah, setelah udah bisa kontrol, again, motivate yourself. Oke. Biasanya untuk bisa berkorban, kita harus memotivate. Gua mau punya rumah 5 miliar. Kalau enggak, gua nggak nikah-nikah, nanti gua nggak punya anak bini gua mau tinggal 5. Itu motivation. Target Biasanya harus ada motivate, apapun itu. Ya kan, sesimpel apapun, pokoknya yang motivate. Setelah motivate, itu biasanya bisa dipakai untuk bisa mengalahkan your ego. Nah, setelah itu baru masuk disiplin. Oke. Disiplin apa? Disiplin untuk tidak minum kopi 8 juta sebulan. Disiplin untuk tidak pencet keranjang. Iya, kuning. Disiplin. oren. Ya, disiplin untuk tidak tergoda pisang sale. Iya. Ya kan? Itu disiplin. Gitu. Nah, pasti kalau itu udah benar, nah baru deh dibikin roadmap-nya. Oh, investasi itu bagian daripada yang harus nah, investasi kemana segala macam. Karena kalau udah disiplin, udah termotivate, wah, investasi mah pasti cuan. Oke. Apapun pasti cuan, saya bisa bilang.
Mantap kalau gitu. Jadi aku simpulin 3 Mbak. Pertama kita self control dulu, mungkin semua pengeluaran pemasukan kita catat, jadi tahu mana yang penting nggak penting gitu ya. Terus setelah itu udah smooth, kedua baru kita punya mimpi lah ya Pak. Harus, goals, justru mimpi target. Pertama kali San. Oh mimpi pertama kali, salah ya. Mimpi harus segede-gedenya, setinggi-tinggi, hidup harus megah. Iya. Karena cuma sekali kan, kecuali sana 2 kali ya. Gitu. Iya. Hidup harus megah, tapi menyikapinya yang sederhana. Jadi again, sederhana itu bagian dari kontrol kita. Gitu. Dalam apapun gitu. Jadi nanti bisa diarahkan ke pengeluaran, tapi income juga bijak tuh maksudnya ya tadi kalau cuma 1 ya nggak bijak, minimum 2 lah additional income. Makanya nanti itu hal-hal kayak gitu kalau objektif bisa kejadian kalau kita nggak ada bebannya. Jadi again jangan banyak gaya kalau nggak banyak tekanan. Iya, tekanan betul. Ya kan? Ilmu fisika simple. F bagi A ya. Ya kan kalau tekanan itu pasti kalau banyak tekanan orang yang banyak tekanan pasti banyak gaya. Pasti banyak gaya. Betul. Semakin ditekan karena semakin banyak gaya. Jadi kalau yang belum mampu jangan soal dimampuin dengan berdalih ada utang, ada cicilan, ada apa. Ya kan? Berarti kalau mudah menyicil itu berarti tidak mampu. Nggak apa-apa, terima. Tapi jadikan itu motivasi karena nggak mampu. Gimana cara gue harus mampu? Cara lain gitu ya Pak. Gitu. Sayangnya lebih banyak yang ke kanan nih garanya pencetnya check out. Check out 0%. Ya kan? Gampang cuma 20.000 Pak. 0% 12 bulan. Iya kalau 1. Lu kalau ada ratusan 20.000 kali 200 udah segitu loh. Bebannya. Gitu. Ya kan? Betul. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu yang harus dibuka mindsetnya gitu supaya nanti ke depannya investasi juga lebih bagus. Nah, itu kita bantu di M-Clinic. Dibantu di M-Clinic ya. Gitu. Jadi dibalik self motivate dulu atau target dulu, bermimpi dulu, terus kita kontrol pengeluaran kita hingga akhirnya kita bisa disiplin. Betul. Itu yang penting. Dan harus basically kalau udah disiplin ya, yang namanya disiplin itu basically ya udah gaya turunin. Betul. Disiplin itu biasanya kontrol. Jadi kalau gaya bisa turunin, tekanan juga akan turun. Iya, betul. Kalau gaya dan tekanan udah turun, lebih bisa objektif lah kita ngelihat. Lebih wise, bijak, lebih tenang ya. Oke, Pak Arief, thank you banget untuk waktunya, discuss-nya. Ini penting banget untuk apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Buat anak-anak yang tua juga, sama kayak saya. Oh iya, pokoknya semuanya untuk kita nih, biar kita terhindar dari penyakit-penyakit finansial ya. Oke, sahabat Mira Asset, demikian obrolan kita dengan Pak Arief Maulana dan tentang M-Clinic. Jadi teman-teman sini kalau misalnya sahabat Mira Asset di sini kalau misalnya mau konsul bisa langsung aja atau nonton di YouTube M-Clinic itu juga ada. Penyakit apapun bisa disembuhkan asal kita transparan dan kita juga pengen niat ya untuk sembuh dan punya target tertentu. Oke, demikian podcast Bicara Uang kita kali ini. Dan jika sahabat Mirai Aset di sini ingin berinvestasi baik di reksadana, obligasi maupun saham bisa di aplikasi M-Stock dan di M-Stock juga dilengkapi dengan Maya, yaitu Artificial Intelligence dari M-Stock. Oke, sahabat Mirai Aset, sampai bertemu di podcast Bicara Uang lainnya dengan tamu yang spesial lainnya. See you.